Pemirsa, dalam perjalanan mudik Anda diharapkan untuk tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan. Ya, termasuk modus kejahatan fake base transceiver station atau fake BTS yang saat ini semakin canggih. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat melakukan pemeriksaan jaringan telekomunikasi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Perangkat ilegal ini digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan informasi palsu hingga mencuri data di ponsel Anda. Menggunakan sistem IMSI Catcher meniru fungsi menara seluler untuk menyadap ponsel, mengirim SMS penipuan hadiah palsu. Dan yang mengerikan adalah serangkaian man in the middle, yakni pelaku bertindak sebagai perantara antara korban dan juga layanan perbankan. Kami menganjurkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk terus berhati-hati karena kemarin saja dalam operasi sweeping bersama APH yaitu kepolisian kita kan sudah mendapatkan 2 mobil yang beroperasi. Jadi fake BTS ini akan meningkat mendekati lebaran-lebaran penipuan-penipuan seperti ini. Dan kemarin sudah ada 2 yang tertangkap dengan peralatan yang cukup besar di dalam dan ini nampaknya nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih tahu ada sindikasi, jadi artinya tidak hanya cuma 2, akan bertambah. Ini masih dalam pengembangan. Artinya ancaman-ancaman ini cukup serius dan ini tentu perlu kerjasama lagi-lagi Kemkomdigi juga para opsel. Jadi para opsel kalau misalnya ada kecurigaan itu harus langsung diperiksa. Kami juga menghimbau perbankan juga begitu, segera melaporkan kalau memang melihat ada penipuan mengatasnamakan banknya, gitu ya. Namun demikian sekali lagi meskipun libur Lebaran, dari pihak kami yaitu Dirjen Infrastruktur Digital dan juga Kabareskrim dan juga BSSN juga terus melakukan pemantauan di lapangan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebun Kembang Bogor, Jawa Barat. Ya, Budi memastikan harga kebutuhan pokok ini masih normal. Budi berkeliling dan berbincang dengan para pedagang untuk memastikan harga kebutuhan pokok ini masih normal dan pasokan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyambut Idul Fitri. Dari hasil sidak, Budi menegaskan harga beras normal di angka Rp12.000 per kilogram, di mana harga eceran tertinggi yakni mencapai Rp12.500 per kilogramnya. Sedangkan harga komoditi pangan lainnya seperti telur dan daging juga masih normal. Ini telur kebun nih Pak, bukan telur Jawa. Iya. -5, kita lihat tadi harga-harga di pasar ini, pasar kebun kembang ya, harga relatif normal. Tadi yang pertama kita lihat beras per liter 12.000 ya, kemudian tadi telur 27.000, daging ayam 37, daging sapi 140. Jadi semua rata-rata masih di bawah harga acuan ya. Kalau daging tadi sesuai pas dengan harga acuan. Jadi barang harga normal, kemudian pasokan tersedia, dan kalau kita lihat tadi pasarnya cukup ramai, semakin banyak pengunjung yang berbelanja untuk persiapan Lebaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Pak ya atas koordinasi selama ini dan juga Satgas Pangan, para supplier, distributor, dan tentu juga para pedagang yang bisa menjaga harga menjadi stabil.